pembelajaran merupakan suatu prosedur dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan mengandung sejumlah komponen atau unsur, di antaranya yaitu metode atau teknik, sumber yang digunakan, tujuan, prinsip-prinsip, dan pola tindakan. Pendekatan ada berbagai macam, di antaranya di sini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan sudut pandang. Berdasarkan sifat ada dua, yaitu pendekatan materi dan pendekatan metodologi. Selanjutnya, berdasarkan sudut pandang, ada student-centered approach dan teacher-centered approach. Pendekatan material yaitu pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang telah ada yang dimiliki oleh siswa. Misalnya, untuk menyajikan penjumlahan bilangan menggunakan pendekatan garis bilangan, dan untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis, digunakanlah gambar atau model. Pendekatan metodologik berkenaan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya, yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut. Pendekatan metodologik ini terbagi menjadi 11 yang akan aku jelaskan di berikutnya. Yang pertama adalah induktif-deduktif. Induktif adalah penyajian bahan pelajaran dari contoh-contoh yang bersifat khusus. Kemudian, siswa dituntut untuk membuat kesimpulan. Dan deduktif adalah dari suatu aturan atau definisi maupun teorema yang bersifat umum, dilanjutkan dengan contohnya. Yang kedua, informal-formal. Informal berarti tidak menurut aturan resmi dalam prosedur matematis. Sedangkan formal adalah bersifat matematis, melalui jalur-jalur logis, dan menggunakan kaidah aksiomatis. Yang ketiga, intuitif aksiomatik. Intuitif adalah cara berpikir dengan melalui intuisi atau naluri, memahami konsep matematika dengan sendirinya karena pola berpikirnya berdasarkan pada konsep atau pengalaman yang telah dialami dan dimilikinya. Sedangkan aksiomatik seperti halnya pendekatan formal, untuk memahami konsep dengan menggunakan aturan. Yang keempat, analitik sintetik. Analitik adalah cara mengerjakan proses matematika dimulai dari hal-hal yang diketahui. Dan sebaliknya, pendekatan sintetik dimulai dengan menjabarkan hal-hal yang ditanyakan terlebih dahulu. Yang kelima adalah problem solving, problem posing, probing. Problem solving atau pemecah masalah adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan algoritma non-rutin dalam menyelesaikannya. Konteksnya merupakan sesuatu yang baru, dan siswa diasumsikan mampu untuk menyelesaikannya. Lalu, problem posing mempunyai ciri-ciri pengamatan, penalaan sifat, pemeriksaan pada kasus lain, generalisasi, pembuktian, dan perluasan. Lalu, probing merupakan teknik pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan secara berangkai yang sifatnya membimbing siswa ke arah jawaban tertentu. Yang keenam, tematik realistik. Pendekatan tematik memulai pembelajaran dengan membicarakan konteks atau tema tertentu yang biasanya berkenaan dengan konteks kehidupan nyata di masyarakat. Kemudian, guru mengangkatnya ke arah konsep matematika tertentu. Pendekatan realistik adalah suatu pendekatan yang menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengonstruksi sendiri pengetahuan matematika formalnya melalui masalah-masalah realitas yang ada. Yang ketujuh, open end. Pendekatan open end adalah pendekatan pembelajaran yang memformulasikan permasalahan matematika, sehingga membuka kemungkinan variasi jawaban, baik dari aspek proses maupun produk. Yang kedelapan, konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme menugaskan
ke-11 keterampilan proses. Komponen-komponennya yaitu mengamati, interpretasi, mengkaji, menghitung, mengukur, mengkualifikasi, membuat hipotesis, meramalkan, menerapkan, menggeneralisasi, dan mengkomunikasikan. Berikutnya yang berdasarkan sudut pandang. Di sini student-centered approach adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Student-centered approach terbagi menjadi dua, yaitu scientific dan pendekatan proses. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksikan pengetahuannya, keterampilan, dan lain sebagainya melalui tahapan mengamati, menanya, menawar, mencoba, dan membentuk jejaring. Contoh soalnya yaitu Jessica membeli 2 buku dan 1 pena dengan harga 12.000. Pada toko yang sama, Vicky membeli 3 buku dan 2 pena dengan harga 19.000. Berapakah Salma harus membayar jika ia membeli 2 buku dan 3 pena? Dari contoh itu, maka siswa akan mengamati bagaimana caranya agar menjawab soal tersebut. Jadi dapatlah solusi untuk menggunakan variabel menggantikan objek yang diketahui di soal tersebut. Lalu ia akan mensubstitusikannya sehingga dapatlah nanti hasilnya tersebut. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses dan bukanlah hasil. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan sebagainya. Pembelajaran yang dilakukan juga diarahkan pada bagaimana memperoleh hasil belajar atau bagaimana proses mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terpenuhi. Selanjutnya yaitu teacher-centered approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Teacher-centered approach terbagi menjadi 5, yaitu CTL, konstruktivisme, pendekatan induktif, pendekatan spiral, dan pendekatan deduktif. Pendekatan konstektual atau contextual teaching and learning yang disingkat CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Di sini peran guru sangat penting, yaitu guru sebagai motivator kepada siswa agar siswa menjadi yakin terhadap pembelajaran dalam penerapan ke dunia nyatanya itu. Hal-hal yang diperlukan untuk mencapai sejumlah hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, guru yang berwawasan. Guru harus memiliki wawasan yang luas. Berikutnya, strategi, metode, dan teknik belajar dan mengajar. Media pendukung, proses belajar dan mengajar, serta yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi yang otentik. Selanjutnya, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif berdasarkan pada penawaran deduktif. Penawaran deduktif merupakan cara menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi ke hal yang khusus. Dasar penawaran deduktif adalah kebenaran suatu pernyataan
induktif. Pendekatan induktif berarti pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu konsep, prinsip, maupun aturan. Pendekatan induktif yang dilakukan melalui pengalaman dan pengamatan ada kelemahannya, yakni kesimpulan tidak menjamin berlaku secara umum. Oleh karena itu, dalam matematika formal hanya dipakai induksi lengkap atau induksi matematik. Sehingga dengan menggunakan induksi lengkap, maka kesimpulan yang ditarik dapat berlaku secara umum. Selanjutnya, pendekatan spiral. Pada pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan spiral, suatu konsep tidak diajarkan dari awal sampai akhir, namun secara sebagian-sebagian, berulang-ulang, atau dalam selang waktu yang terpisah-pisah. Dalam pembelajaran, mula-mula konsep tersebut dikenalkan dengan cara dan dalam bentuk yang sederhana, yang semakin lama semakin kompleks dan dalam bentuk yang abstrak. Pada akhirnya digunakan bentuk umum dalam matematika. Di antara selang waktu yang terpisah itu diberikan konsep-konsep lain. Misalnya, dalam pembelajaran konsep A, di selang waktu pertama konsep A dikenalkan dalam sebuah topik dengan cara intuitif melalui benda-benda konkret atau gambar-gambar sesuai kemampuan siswa. Dan konsep A dinyatakan dengan notasi simbol yang sederhana. Setelah selang waktu itu selesai, pembelajaran dilanjutkan dengan konsep-konsep lainnya. Mungkin konsep A dengan notasi yang sederhana itu digunakan dalam konsep B dan konsep C. Di selang-selang waktu yang terpisah selanjutnya, konsep A diajarkan lagi, yang makin lama semakin kompleks dan lebih abstrak, yang akhirnya menggunakan notasi yang umum digunakan dalam matematika. Dan yang terakhir yaitu konstruktivisme. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme berusaha untuk melihat dan memperhatikan konsepsi dan persepsi siswa dari kacamata siswa sendiri. Guru memberi tekanan pada penjelasan tentang pengetahuan tersebut dari kacamata siswa. Guru dalam pembelajaran ini berperan sebagai moderator dan fasilitator. Menurut konstruktivisme, pengetahuan siswa dibangun dari hasil konstruksi siswa itu sendiri atau melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Dan konstruktivisme bertitik tolak dari asumsi bahwa pikiran manusia melalui konstruksi berpikir, bukan melalui transfer bagaikan komoditi yang pindah dari kepala guru ke kepala siswanya, atau sesuatu yang dapat diberikan atau diteteskan melalui komunikasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran matematika.